Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana itu melakukan resusitasi pada bayi baru lahir yang tidak segera bernafas atau tidak segera menangis. Nah, kali ini untuk resusitasi, sebelum kita melakukan, kita harus menyampaikan kepada ibu bahwa ibu, karena bayinya tidak langsung menangis, kami akan melakukan pemeriksaan atau melakukan resusitasi ya, supaya ibu bayinya langsung bernafas. Nah, sebelum itu kalau misalnya ibu setuju, kita langsung lakukan. Nah, langsung kita persiapan alat. Adapun alatnya yang pertama adalah lampu sorot. Jadi lampu sorot itu sebelum ya ini saya memakai lampu. Jadi 60 menit sebelum bayi dilakukan resusitasi, langsung kita nyalakan dengan jarak 60 meter ya. Nah, selanjutnya sekitar 60 cm. Nah, selanjutnya untuk yang kedua itu ada APD, alat perlindungan diri, yang seperti saya gunakan sekarang ya, karena sekarang sudah COVID ya, kita harus memberikan pelayanan atau harus perlindungan diri. Nah, setelah APD ya, alat perlindungan diri, ada alat ya, mulai dari selimut. Jadi ada 3 selimut untuk digunakan. Selanjutnya selimut yang selanjutnya untuk di bawah bayi, di bawah antara leher bayi, untuk terjadi misalnya dia ekstensi ya. Nah, selanjutnya itu ada stetoskop ya, stetoskop untuk mendengar nafasnya bayi, denyut jantungnya juga bisa kita ini. Selanjutnya ada balon atau deli untuk mengisap lendir ya. Selanjutnya ada oksigen, tabung oksigen ya, tabung oksigen. Selanjutnya ini sungkup untuk dilakukan resusitasi, dan pastikan sungkup ini itu dalam keadaan betul-betul rapat ke antara hidung dengan mulut dagu bayi. Nah, selanjutnya ada nirbeken ya, nirbeken. Selanjutnya ada tempat sampah ya, ada tempat sampah, ada oksigen ya, tempat sampah juga, ada juga larutan klorin 0,5%. Nah, selanjutnya yang kita lakukan setelah alat sudah lengkap, kita mencuci tangan ya, kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah kita mencuci tangan, keringkan. Karena pada saat kita melakukan resusitasi ini adalah setelah kita menolong persalinan. Nah, selanjutnya kita memakai APD ya, memakai APD, jadi kita harus lengkap APD-nya. Nah, selanjutnya kita segera membungkus bayi ya. Jadi pada saat bayi sudah berada di perut ibu, itu langsung kita bungkus bayinya ya, dengan menggunakan selimut ini. Oke. Nah, setelah itu ya, dilakukan pengeringan ya, pengeringan ya. Ini dikeringkan bayinya ya, menggunakan, jadi kita keringkan mulai dari sini kepalanya, sambil kita lakukan rangsangan taktil ini ya, rangsangan taktil. Nah, jadi ini setelah itu kita harus mengganti segera selimut bayi. Jadi ini dimasukkan di dalam tempat yang sudah disiapkan ya. Nah, selanjutnya ya, setelah kita bungkus bayi, kecuali kecuali muka ya, kecuali muka ini ya, sudah kita lakukan rangsangan taktil. Jadi rangsangan taktil ini baik kakinya maupun punggung bayi. Oke. Nah, selanjutnya memposisikan bayi, kepala bayi dalam keadaan ekstensi. Jadi ekstensi ini kita ganjal kain ya, kain, sehingga jalan nafasnya bisa
tetap terbuka ya. Nah, selanjutnya setelah kita memposisikan bayi itu, silakan adik membersihkan jalan nafasnya dengan menggunakan balon ya, atau menggunakan deli. Mulai dari mulut, jadi caranya mulai dari mulut ya. Setelah itu hidung ya. Jadi itu setelah hidung. Nah, setelah itu dikeringkan tubuh bayi dengan lakukan rangsangan taktil ya. Jadi ini dengan menggosok-gosokkan punggung bayi ya. Selanjutnya posisikan bayi ya, kepala bayi dalam keadaan ekstensi atau dengan frekuensi dengan menghitung denyut jantung dan warna kulit bayi ya. Ini jadi ini dalam keadaan terbuka ya, kita hitung. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 100 menit ya, nah itu harus kita lakukan bahwa dalam pernapasan bayi itu, kalau memang dia kurang dari 100 menit berarti kita harus lakukan resusitasi ya. Ya, 100 kali per menit ya. Nah, jadi ini ya, ini disambungkan ke dalam oksigen ya. Nah, selanjutnya untuk memposisikan, jadi posisikan bayi yang betul-betul dia dalam keadaan ekstensi ya. Nah, selanjutnya pegang dan pasang sungkup ya. Jadi dipegang ini dengan pasang sungkup. Ini posisinya ya. Jadi dipegang dengan pasang sungkup. Ingat bahwa sampai dagu bayi ya, dan ini pas mulai dari hidung, mulut dengan dagu. Nah, selanjutnya cek pelekatan sungkup dengan 2 kali ventilasi dan dengan mengembangkan dada. Jadi kita bisa melihat pengembangan dada. Kita cek 2 kali. Tekan, lepas. Tekan, lepas ya. Nah, setelah itu kita nilai ya, nilai kembali bagaimana pernafasan bayi, jadi ventilasinya. Nah, kita amati ya, amati. Nah, selanjutnya kita lakukan ventilasi selama 20 kali jika tiupan dalam waktu 30 menit. Jadi kita menggunakan waktu ya, melihat waktu dengan menggunakan misalnya waktunya 30 menit dengan dilakukan 20 kali tiupan dalam waktu 30 menit. Tekan, lepas 1. Tekan, lepas 2. Tekan, lepas 3. Tekan, lepas 4. Tekan, lepas 5. Tekan, lepas 6. Tekan, lepas 7. Tekan, lepas 8. Tekan, lepas 9. Tekan, lepas 10. Tekan, lepas 11. Tekan, lepas 12. Tekan, lepas 11. Tekan, lepas 15. Tekan, lepas 16. Tekan, lepas 17. Tekan, 18. Tekan, lepas 19. Tekan, lepas 15, 20. Oke, setelah itu kita menilai kembali apakah pernapasan bayi ini sudah bagus ya. Nah, jika pernapasannya sudah melebihi dari 100 kali per menit, itu kita langsung lakukan memasangkan baju. Tetapi jika tidak ya, itu lakukan rujukan ya, menyiapkan rujukan, sampaikan kepada ibu minta maaf karena bayinya ini belum bisa bernafas, kami akan rujuk gitu ya. Nah, setelah itu kita harus membersihkan semua alat ya. Jadi ini bayinya sudah nangis, kita sampaikan kepada ibu ini anaknya sudah bagus ya, segera disusui. Jadi ibu sudah bisa menyusui anaknya.
Nah, setelah itu kita membersihkan semua alat ya. Semua alat ini direndam di dalam larutan klorin 0,5% ya. Nah, setelah itu melepaskan sarung tangan dengan cara kita celup di dalam larutan klorin 0,5%. Kita balik ya, secara terbalik ya. Nah, kita lepas semua. Oke. Jadi kita lepas semua alatnya, dirapikan. Ya, dan melakukan mencuci tangan kembali dengan teknik 6 langkah. Ya, setelah itu kita keringkan dan lakukan pendokumentasian bahwa pada hari ini telah dilakukan resusitasi pada bayi baru lahir dengan berapa pernafasannya dan bagaimana warna kulit dengan tonus ototnya. Jika normal ya alhamdulillah, jadi disampaikan untuk kepada ibu bahwa bayinya sudah pernapasannya sudah bagus dan segera disusui. Itu dari saya untuk resusitasi pada bayi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.